Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Purnama. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Di mana perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik secara fisik maupun psikis, menuju tingkatan kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Di mana sistematis yang berarti perubahan yang bersifat saling ketergantungan atau mengaruhi antara fisik dan psikis. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, ataupun meluas, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya adalah berkesinambungan, di mana berkesinambungan berarti perubahan pada bagian fungsi organisme berlangsung secara beraturan, tidak terjadi secara kebetulan. Selanjutnya adalah fase-fase tumbuh kembang anak. Tahap tumbuh dan berkembang anak usia sekolah dimulai sejak anak berusia 6 tahun sampai organ-organ seksualnya matang. Berdasarkan tahapan perkembangan anak, ada dua masa perkembangan pada anak usia sekolah, yaitu pada usia 6 sampai 9 tahun atau disebut masa kanak-kanak, dan pada usia 10 sampai 12 tahun atau disebut masa kanak-kanak akhir. Setelah menjalani masa kanak-kanak akhir, anak akan memasuki masa remaja. Pertumbuhan fisik dan pada anak usia sekolah tidak secepat masa-masa sebelumnya. Kemampuan anak sekolah dasar dalam menggunakan fisiknya atau sering disebut sebagai kemampuan motorik lebih terlihat menonjol daripada sebelumnya. Dibandingkan anak prasekolah, anak usia sekolah dapat mengingat lebih banyak dan mereka mampu menghubungkan informasi yang baru dengan informasi yang dimilikinya sebelumnya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip atau hukum perkembangan. Yang pertama, perkembangan fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah. Fungsi ini berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh, yang berarti bahwa proses perkembangan pada prinsip ini bukan secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersamaan. Yang kedua, setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri. Artinya, perkembangan antara sejumlah anak tidaklah sama dan belum tentu pula tingkatan perkembangannya itu sama. Selanjutnya adalah perkembangan seorang individu baik menyeluruh maupun secara aspek tidaklah konstan, melainkan berirama. Selanjutnya, proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Misalnya, sebagai contoh, seorang anak belajar berjalan yang mula-mula ia berjalan membutuhkan pegangan. Lambat laun dia tidak lagi membutuhkan pegangan. Selanjutnya adalah proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan lainnya saling berkaitan. Yang terakhir, perkembangan berlangsung dalam pola-pola yang bersifat umum. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.